Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Amin ya Allah. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sebelum kita menghadapi bulan suci Ramadan, mari kita persiapkan pemahaman akan puasa Ramadan sehingga kita menjalankan ibadah puasa itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam kitab Tabiul Ghafilin dijelaskan bahwasanya amal ibadah itu bisa diterima dengan 4 hal. Supaya amal ibadah kita bisa menjadi sama. Yang pertama, kita harus paham ilmunya. Kalau kita tidak paham akan ilmunya tentang ibadah, baik itu melakukan ibadah sholat 5 waktu ataupun ibadah puasa, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh misalnya, kita belum pernah belajar naik motor. Terus kita naik motor. Jadi kemungkinan motornya itu atau kemungkinan jatuhnya itu lebih besar daripada baiknya, ya, karena tidak paham. Seperti halnya juga sama dengan ibadah. Apabila tidak paham akan ilmunya tentang ibadah, maka lebih besar ilmunya daripada baiknya. Maka dari itu, sebelum kita berpuasa di bulan Ramadan, mari kita terlebih dahulu kita pahami akan ilmu tentang puasa. Mudah-mudahan bisa jadi bekal buat kita bersama dan dapat meningkatkan keimanan kita, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pengertian daripada iman itu yang pertama tasdiqu bil qalbi, meyakini dengan hati, wa takbirun bil lisan, dan berikrar dengan lisan atau mengucapkan. Kemudian yang terakhir, wa'an bil arkan, dilakukan dengan perbuatan. Kita yakin kepada Yang Maha Kuasa terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan apa yang harus dijauhi yang dilarang oleh Allah. Kita yakini itu, terus kita bertekad memahami itu semua, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertekad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya Allah
dibuktikan dengan perbuatan, barulah kita bisa dikatakan takwa. Karena takwa itu arti bisa awamir wajibinatun nawafil. Jadi melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dijadikan orang yang bertakwa. Setelah kita beriman, jadikan kita semua orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan kajian kitab Fathul Qorib, yaitu masih tetap menjelaskan tentang puasa. Kemarin dijelaskan bahwasanya syarat wajib puasa itu ada 3, bahkan sebagian itu ada yang menyebutkan ada 4. Yang pertama, Islam, balik, akal. Jadi kalau bukan Islam berarti tidak wajib puasa. Belum dan balik, berarti kalau belum balik berarti belum memiliki kewajiban untuk berpuasa. Aklu dan punya akal. Jadi kalau tidak punya akal, gila, tidak mempunyai kewajiban untuk berpuasa. Karena syarat wajibnya puasa itu yang pertama Islam, balik, punya akal, dan mampu. Jadi kitab lain yang menyebutkan bahwasanya syarat wajibnya puasa itu 4, nah itu yang terakhir mampu berpuasa. Terus tadi wajibnya puasa. Karena fardunya puasa. Fardunya puasa itu ada 4. Jadi yang wajib dilakukan adalah berpuasa itu ada 4. Yang pertama niat. Ini mengulang kemarin dan nyambung nanti ke bawah. Yang pertama niat. Jadi kalau puasa fardu itu niatnya itu harus dilakukan pada malam hari atau sebelum memulai start puasa. Jadi sebelum fajar itu terbit itu harus dilaksanakan niatnya. Berniatnya itu harus pada malam hari. Ya baik itu wajibnya karena nazar atau wajibnya karena puasa bulan Ramadan. Tapi kalau seandainya puasa sunnah itu tidak ada masalah. Misalnya malamnya nggak sempat niat tapi berpuasa, hanya puasa Senin Kamis atau puasa bulan Rajab atau puasa bulan Syaban, nah itu pagi hari juga bisa diniatkan. Tapi kalau puasa wajib harus dilakukan pada malam harinya. Maka alhamdulillah di sini kita berbenah setelah kita sholat tarawih itu kita selalu mengingatkan bersama-sama untuk berniat puasa Ramadan. Terus yang kedua, al-imsaku 'anil akli, menahan dari makan, musyubih dan minum itu yang kedua. Jadi tidak makan, tidak minum, meskipun itu suci. Terus yang ketiga,
itu ketika berpuasa itu tidak boleh berjima dengan istri, boleh berjima. Ini ketika berpuasa. Kalau di malam harinya tidak ada masalah. Itu pada saat berpuasa. Jadi tidak bolehnya itu di saat berpuasa. Jadi bukan bulan puasanya, tapi di saat berpuasa. Terus yang keempat, yang terakhir itu muntah dengan sengaja. Itu muntah dengan sengaja. Itu dapat membatalkan puasa. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja, itu tidak batal puasanya. Nah, sekarang kita lanjutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Walladzi yufdiru bihi shaim, walladzi yufdiru bihi as-shaim asyraf asya. Hal yufdiru yang membatalkan bihi shaim terhadap orang berpuasa asyraf asya itu ada 10. Ini yang 10 ini kalau terjadi maka akan menyebabkan batalnya puasa. Ahaduha wa saniha, jadi yang pertama dan yang kedua itu ma wasala abdan ilal jawfi, ma sesuatu wasala yang telah sampai dengan senada ilal jawfi terhadap jawf al-munfati yang terdekat. Jadi jawf itu rongga yang terdekat. Jadi yang dapat membatalkan puasa itu yang pertama ada sesuatu yang masuk dengan disengaja kepada rongga yang terdekat. Rongga yang terdekat itu apa saja? Hidung, mulut, kuping, dubul sama kudu. Dubul sama kudu. Makanya kalau lagi puasa jangan itu di dalam air. Itu masuk air itu batal puasanya. Terus yang dimaksud wal muradu imsaku shaim an usuli ainin ila ma yusamma jawfin. Wal muradu yang dimaksud imsaku shaim, seseorang yang berpuasa dari atau menahan puasa, atau yang berpuasa atau yang mencegah puasa an usuli ainin, dari sampainya sesuatu ilama terhadap sesuatu sama yang dikatakan jauhan itu rongga. Jadi rongga yang terbuka. Kalau yang tidak terbuka itu berarti nggak batal. Ini jelaskan di bawah. Asal al-huknah. Nih sering banyak pertanyaannya. Asal itu yang ketiga yang menjadikan batalnya puasa itu al-huknatu fi ahadin wasabilain. Al-huknah itu memasukkan obat fi ahadin pada salah satu daripada sabilain, dua jalan, kubur dengan dubur. Jadi kalau seandainya memasukkan obat baik itu lewat suntikan atau apa itu ke kubur, terkadang kan ada itu apa yang namanya yang buat menurunkan panas itu yang dimasukkan dari anus itu. Nah, itu ketika berpuasa
atau termasuk jauh rongga terbuka kubur dan kubur, atau lewat saluran kencing, memasukkan obat lewat saluran kencing, itu juga batal puasanya. Tapi kalau misalnya lewat mata, ini lewat mata, nah ini yang dimaksud, ya, yang dimaksud itu huknah itu memasukkan obat dari kubur dan dubur. Berarti kalau seandainya bukan dari dubur dan dubur, itu berarti tidak batal puasanya. Kadang di PT itu kan ada medical check up, diambil darahnya, disuntik, hukumnya itu nggak batal. Nah, yang dimaksud di sini itu kubur dan dubur. Terus yang keempat itu yang membatalkan terhadap puasa, itu tadi di syarat puasa sudah disebutkan itu al-qai'u amdan. Jadi yang keempat itu al-qai'u amdan, entah dengan disengaja. Ha'ilah apabila tidak wayata'ammad tidak disengaja lampu al-sobu tetap batal puasanya karena sebetulnya komis karena sebagaimana telah dijelaskan di atas. Al-komis itu yang kelima, al-batul hamdan berarti yang kelima adalah berwotek dengan disengaja. Terus yang keenam itu as-sadis al-inzal. Inzal itu apa? Khurujul mani, keluar mani. Jadi yang keenam itu yang dapat membatalkan puasa itu inzal, yaitu keluar sperma. Keluar spermanya itu kenapa? An-basyaratin bila jima'i, disebabkan bersentuhan kulit bila jima'i, bukan dengan berjima. Jadi tadi kalau yang di atas itu berjima, meskipun seandainya nggak keluar sperma, itu batal puasanya kalau berjima. Nah, di sini yang keenam itu al-inzal. Inzal itu keluar sperma tanpa berjima. Cuma keluarnya sperma dengan bersentuhan kulit, ya. Bersentuhan kulit kita itu pakai tangan, kita pakai batal. Tapi kalau seandainya keluarnya sperma itu lewat mimpi siang-siang bolong, karena mimpi yang kenyataan itu kalau dulu masih mudanya itu ya mimpi keluar sperma. Di keluar sperma itu nyata, itu berdirubahnya ya bahasa semua tahu. Itu nggak batal ya kalau mimpi. Jadi kalau mimpi tidak disengaja keluar sperma itu tidak batal. Nah, di sini bila jimai dengan tanpa jima, muharriman ka'ikhrodihi biyadihi, baik keluarnya sperma itu biyadihi muharriman dengan tangan muhrimnya, mahramnya yang diharapkan
au ghairu muharramin atau jadi muharraman kaifodiyatihi. Jadi baik itu keluarnya sperma dengan cara yang diharamkan oleh syariat, artinya dengan tangannya sendiri, bukan diharamkan secara syariat mengeluarkan sperma dengan tangannya sendiri. Atau yang tidak diharamkan mengeluarkan sperma kaifodihi biyadihi zawjatihi, dengan tangan istrinya, kaifodihi biyadihi zawjatihi, atau yang tidak diharamkan mengeluarkan sperma melalui tangan istrinya, itu juga batal, tapi tidak diharamkan, tidak diharamkan. Jadi atau budaknya atau budak perempuannya. Ini yang dijelasin benar supaya paham. Jadi kalau buahnya sendiri, kalau bukan bulan puasa, kalau bulan sendiri dengan tangan sendiri itu diharamkan. Tapi kalau melalui misalnya saya berhalangan lagi kelahiran, lagi nifas, lagi head, bapak-bapaknya itu benar ya, ini sebenarnya pakai tangan istrinya itu tidak diharamkan. Pakai tangan istrinya, kalau pakai tangan sendiri diharamkan. Tapi dalam berpuasa ini semua batal, karena di sini keluar sperma itu dengan disengaja dapat membatalkan puasa. Tapi kalau tidak disengaja seperti ini, kalau saya juga mungkin besar dan ujian mani biikhtilafin pada iqabihi jisman. Jadi para muslim itu mengecualikan kuatnya sperma itu kalau disebabkan mimpi basah, maka secara mutlak atau secara pasti hal itu tidak bisa membatalkan pada iqabihi jisman, tidak bisa membatalkan puasa. Maka secara pasti jisman itu secara pasti diterapin dengan bermimpi mimpi basah pada maka tidak batal puasanya. Terus asal yang ke-7 yang membatalkan puasa sampai ke-10 ya, dari 7 bila akhiri ala akhir asrofi sampai ke-10 itu al-haid wal nifas wal junun wal iddatu. Jadi yang ke-7 al-haid bagi perempuan, dan haid batal puasanya. Suan nifas dan nifas, sisi nifas itu darah melahirkan. Terus wal junun gila, tiba-tiba pas lagi puasa gila, punya pemilu bukan masalah di puasa. Banyak itu sampai disiapin di Jakarta itu mana saya itu yang lagi Jakarta yang begini punya banyak direhabilitasi. Nah ini kalau pas lagi puasa gila, di atas itu tadi ada puasa itu harus punya akal. Kalau gila itu berarti tidak punya akal. Jadi kalau orang tidak punya akal berarti membatalkan puasa. Terus kalau bilang akalnya itu pas malam, nah pas siangnya itu sadar. Ya, kalau bilang akalnya malam, aku itu mau menjelang kalau pas mau sahur, bersahur,
bisa bermanfaat, bisa jadi bekal untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, besok mudah-mudahan kita semua sampaikan bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di bulan Ramadan itu begini, as-sawmuli, bahwasanya puasa itu milikku kata Allah. As-sawmuli, bukan ada sendiri, dan aku yang akan membalas langsung pahalanya puasa. Bukan ada sendiri. Mudah-mudahan kita dengan banyak umur sampaikan kepada bulan Ramadan bisa melaksanakan puasa dengan sempurna, meningkatkan ibadah-ibadah kita di bulan puasa. Karena di bulan puasa itu ibadah kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kebalikannya. Jadi amal ibadah